Dengan tubuh apa Yesus bangkit? Topik ini sangat penting dipahami oleh umat Kristen supaya tidak menimbulkan teologi-teologi atau pengajaran yang salah tentang tubuh kebangkitan manusia yang dimaksud oleh Alkitab. Hendaklah berita tentang kebenaran ajaran Tuhan dikembalikan ke sumbernya yaitu Alkitab, bukan ajaran pendeta-pendeta yang asal mengutip ayat-ayat Alkitab dan tidak memperhatikan kronologi dan konteks ayatnya. Saya akan mengutip beberapa ayat yang menjadi dasar utama tentang kebangkitan orang percaya setelah mati. Alkitab berkata, 1 Korintus 15 ayat 50, Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah, jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Pengkhotbah 12 ayat 7, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Yohanes 5 ayat 28-29, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sebagai kesimpulan dari ayat-ayat itu yang harus kita pahami, yaitu hidup di sorga bukan bersifat daging atau jasmaniah. Jika makhluk hidup sudah mati, maka tubuh dan roh yaitu nyawa akan terpisah dan kembali ke asal-usulnya, sebab yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah yaitu jiwa manusia, baik untuk hidup kekal maupun untuk dihukum. Apakah Yesus berasal dari debu tanah sama seperti Adam? Jika tidak, dengan tubuh apa Yesus bangkit? Untuk itu, mari kita pahami dahulu mengapa Yesus disebut manusia. Semua makhluk hidup, yaitu Adam dan binatang diciptakan dari debu tanah, lalu diberi nyawa yang mengalir dalam darahnya. Manusia yang berasal dari Adam dan binatang yang berasal dari benih binatang tentu berasal dari debu tanah, sebab benihnya berasal dari debu tanah, tetapi memiliki nyawa yang berbeda. Jika manusia dan binatang sama-sama diciptakan dari debu tanah, apakah manusia dan binatang sama saja? Tentu manusia dan binatang adalah berbeda. Selain masalah bentuk tubuh, yang membedakan manusia dan binatang adalah nyawa yang ada dalam darahnya, yang mana nyawa manusia berasal dari Allah yang ditiupkan ke dalam hidungnya sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Oleh karena itu, yang membedakan manusia dan binatang adalah nyawa atau darahnya, sedangkan tubuhnya sama-sama berasal dari debu tanah, dan makhluk yang berasal dari debu tanah disebut makhluk alamiah. Dalam bentuk persamaan dapat dituliskan, makhluk hidup sama dengan debu tanah ditambah nyawa, atau manusia sama dengan debu tanah ditambah nyawa manusia, dan binatang sama dengan debu tanah ditambah nyawa binatang. Ketika nyawanya diambil, maka manusia maupun binatang akan kembali menjadi debu tanah. Makhluk atau pribadi yang memiliki nyawa manusia, maka ia disebut manusia, bukan soal asal-usulnya secara jasmaniah. Jika tubuhnya dari debu tanah, maka ia disebut tubuh alamiah, dan jika tubuhnya berasal dari sorga, maka ia disebut tubuh sorgawi. Jika tubuh sudah tidak memiliki nyawa, kita sebut mayat atau jasad. Selain tubuh jasmaniah, manusia memiliki tubuh rohaniah, atau yang sering kita sebut sebagai arwah. Apakah Yesus tergolong sebagai makhluk alamiah sedangkan ia bukan dari benih manusia? Jika tidak, dalam tubuh apa Yesus bangkit sedangkan tubuhnya sudah tidak memiliki darah manusia? Alkitab berkata, 1 Korintus 15 ayat 47-48. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Tubuh kemanusiaan Adam versus tubuh kemanusiaan Yesus. Di dalam kitab Injil sangat jelas dikatakan, Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih laki-laki. Lukas 1 ayat 34-35, Matius 1 ayat 18, dan ayat 20. Jika Yesus bukan dari benih manusia, maka kelahirannya tidak ada sangkut pautnya dengan sel kelamin atau yang kita sebut sel reproduksi yang terdiri dari sel sperma dan sel telur. Sehingga terbentuknya embrio di dalam rahim Maria bukan secara biologis, tetapi terjadi karena kuasa Tuhan yang kita kenal dengan istilah inkarnasi atau menjelma,
yaitu terjadinya perubahan wujud dari roh menjadi daging karena ada darah manusia. Karena Yesus dikandung dari Roh Kudus di dalam rahim Maria, maka dalam wujud Yesus sebagai manusia dapat dituliskan sebagai berikut. Yesus sama dengan Roh Kudus ditambah nyawa manusia. Roh Kudus yang menjadi daging adalah kodrat ilahi yang ada pada Yesus. Nyawa manusianya didapat dari Maria ketika ia dikandung. Nyawa atau darah manusia yang berasal dari Maria menjadi kodrat manusia, yang menyatu di dalam tubuh inkarnasi Yesus. Perbandingannya dengan tubuh Adam. Adam adalah debu tanah yang diberi nyawa manusia, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Asal-usul tubuh Yesus dan Adam jelas berbeda. Tubuh Yesus adalah inkarnasi roh Allah, sedangkan tubuh Adam adalah debu tanah. Persamaannya adalah sama-sama memiliki nyawa manusia, sehingga tubuh roh Yesus menjelma menjadi daging, dan debu tanah pada Adam juga berubah menjadi daging. Sedangkan antara binatang dan manusia adalah, baik binatang maupun manusia tubuhnya diciptakan dari tanah, yang membedakan adalah nyawa atau darahnya. Nyawa manusia atau darah pada Yesus diperoleh ketika ia dikandung di dalam rahim Maria. Ketika Yesus mati dibunuh dan darah atau nyawanya keluar, maka nyawa Yesus akan kembali kepada Bapa dan tubuh Yesus yang semula berasal dari Roh Kudus akan kembali ke wujud semula, yaitu tubuh rohaniah, sebab ia berasal dari Roh Kudus. Dalam bentuk persamaan dapat saya tuliskan, Yesus adalah hasil inkarnasi Roh Kudus dengan nyawa manusia. Jika nyawa Yesus telah diserahkan, maka tentu tubuh Yesus akan kembali ke wujud semula, yaitu Roh Kudus, atau tubuh rohaniah. Di awal video ini telah dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Ketika lambung Yesus ditikam maka darah dan air keluar dari tubuhnya, sehingga ketika ia bangkit dari kematian, tentu tubuhnya sudah tidak memiliki darah atau nyawa manusia, sehingga ia bangkit tidak dalam hakikat sebagai manusia tetapi bangkit dalam tubuh rohaniah. Tubuh Yesus yang bangkit dari kematian memang tidak langsung berubah kembali secara total dalam wujud roh, sebab kandungan air di dalam tubuh inkarnasinya dalam keadaan normal akan butuh waktu untuk hilang. Sebagaimana orang yang meninggal tidak akan langsung berubah menjadi tanah, tetapi butuh waktu proses pembusukan. Ketika Yesus berkata setelah ia bangkit, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku, adalah karena masih dalam proses pemurnian dari tubuh jasmaniah ke tubuh rohaniah, sebagaimana pada perubahan dari tubuh jasmaniah ke debu tanah juga membutuhkan waktu." Dan di 1 Korintus 15 ayat 50 telah dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Tentang kebangkitan tubuh, Alkitab sangat jelas mengatakan. 1 Korintus 15 ayat 35-42. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Hai orang bodoh! Apa yang engkau sendiri taburkan, tidak akan tumbuh dan hidup, kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya, ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi, tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang, dan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Setelah Yesus bangkit dari kematian, di dalam kitab Injil sangat jelas dikisahkan bahwa tubuh kebangkitannya telah menunjukkan sifat tubuh rohaniah. Yesus disebut menampakkan diri, artinya ia dapat menghilang. Berikut cuplikan ayatnya. Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu,
Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Markus 16 ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Markus 16 ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan seterusnya. Yohanes 21 ayat 1. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Yesus sempat tidak dikenal, karena perubahan wajah dan penampilannya. Setelah bangkit, Yesus berbicara dengan 2 orang murid-muridnya bersama yang lain namun mereka tidak mengenalnya. Setelah mereka selesai cerita kepada Yesus mereka makan dan ketika itu terbukalah mata mereka dan mengenal Yesus namun seketika itu Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Lukas 24 ayat 13-31. Yohanes 20 ayat 15-16. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Yohanes 21 ayat 4-7. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Yesus muncul tiba-tiba di dalam ruangan yang sudah ditutup. Lukas 24 ayat 36-39. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Yohanes 20 ayat 19-20. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Paulus bertemu dengan Yesus ketika di perjalanan menuju Damsyik dalam wujud bercahaya. Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Juga ada di Kisah Para Rasul 22 ayat 6-8, dan pasal 26 ayat 13-15. Yesus dapat menghilang dari pandangan atau muncul di ruangan terkunci adalah karena tubuhnya sudah mulai kembali ke wujud semula, yaitu Roh Kudus Allah, sebab nyawa kemanusiaannya telah diserahkan. Sehingga tubuh kebangkitannya bukan dengan tubuh duniawi yang dimuliakan, sebab tubuhnya bukan tubuh duniawi yang berasal dari debu tanah, tetapi berasal dari tubuh sorgawi yaitu Roh Kudus. 1 Korintus 15 ayat 40. Alkitab sangat jelas mengatakan, 1 Korintus 15 ayat 45-47 berkata demikian, "Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari sorga."
Kemuliaan tubuh duniawi lain daripada kemuliaan tubuh sorgawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Yesus setelah bangkit masih makan ikan? Anda dapat membandingkan Yesus dengan Tuhan YHWH di kitab Kejadian 18 ayat 1-8, seperti berikut. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya, lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada semua orang, walaupun isi video ini berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini dari pengajaran guru kita, pendeta atau pastor bahkan gereja kita.